למעבר רפיח גזה. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Pemirsa, pasukan Zionis Israel menginvasi Rafah, Palestina melalui serangan darat pada 7 Mei 2024. Koridor sempit bernama Koridor Philadelphia antara Gaza dan juga Mesir menjadi salah satu wilayah yang turut dibombardir Israel di dalam invasi ini. Pemirsa, menurut Organisasi Kemanusiaan bagi Anak-anak PBB UNICEF, dengan meningkatnya serangan militer Israel di kota Rafah, akses pemenuhan kebutuhan kritis anak-anak di seluruh jalur Gaza semakin sulit dan juga berbahaya. Keluarga dan anak-anak mengungsi dari Rafah, tempat berlindung 1,4 juta jiwa warga Gaza, ke tempat lain yang diharapkan lebih aman. Pemirsa, dan ratusan keluarga mengumpulkan barang-barang mereka sebelum meninggalkan sekolah yang digunakan sebagai tempat berlindung di Rafah, kota di Gaza Selatan. Agresi masif Israel ke Palestina memaksa evakuasi di rumah sakit di Abu Yusuf Al-Najjar, salah satu layanan kesehatan utama yang merawat korban serangan udara militer Israel. Belum jelas berapa banyak pasien yang dipindahkan ke fasilitas lain. Dan seluruh bagian rumah sakit kosong Selasa sore karena petugas medis dan pasien diusir paksa oleh Israel. Pasukan Israel telah merebut penyeberangan penting perbatasan Rafah, kota di Gaza Selatan yang berbatasan dengan Mesir. Israel membunuh lebih dari 34.700 warga Palestina di Gaza dalam 7 bulan terakhir. Dan belum ada itikat baik pemerintah Israel menghentikan agresi karena Israel menginginkan kehancuran Palestina dan berupaya mengalahkan perlawanan Hamas yang hingga kini masih bertahan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pemerintah Zionis Israel memaksa warga Gaza untuk kembali dievakuasi dengan melemparkan perintah evakuasi paksa berbentuk leaflet dari udara. Warga Gaza merasa terhina atas tindakan keji Israel itu, terlebih selama ini meski kerap dipaksa mengungsi, warga terus menjadi target serangan dari Israel. Ribuan warga dan juga keluarga Palestina kembali dipaksa evakuasi. Kali ini dari sudut Rafah Timur ke Kem Al-Mawas di pesisir selatan Gaza yang kondisinya juga buruk. Selain tidak ada makanan, juga tidak ada tenda, serta air bersih maupun toilet. Situasi ini menyusul langkah rezim Zionis Israel yang bersikeras menggencarkan invasi darat ke Rafah yang dipenuhi jutaan warga yang dipaksa mengungsi. Meski sekutunya Amerika Serikat enggan membantu, namun Israel tetap menggencarkan invasi darat dalam skala penuh ke Rafah. Perintah evakuasi paksa ini hanya dilakukan dengan melemparkan leaflet atau kertas lebaran dari udara oleh Israel. Hal itu dinilai sebagai cara hina di luar kekejian Israel selama ini terhadap bangsa Palestina. جانا زي تهديد بيقولوا يعني اخلوا المكان كله فطلعنا واحنا اصلا ما بدناش نسيب بيوتنا وين نروح الواحد يشحطط ويتنطط هيك زي ما انت شايف طلع كيف الواحد ما هو عارف ايش يعمل وايش يسوي يعني ظلم الواحد بيطلع من بيته ظلم يعني الواحد ما بده يطلع بس ايش الواحد يسوي. Korban sipil berjatuhan dalam serangan militer Israel di Rafah, jalur Gaza, di mana diperkirakan 1,4 juta warga Palestina berlindung. Pemerintah Zionis Israel bertekad menghancurkan Hamas di tengah upaya negosiasi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Kita simak laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal berikut ini. Warga Palestina yang terluka berdatangan ke rumah sakit Kuwait di Rafah setelah militer Israel mengambil kontrol perbatasan tersebut Selasa waktu setempat dan tank-tanknya merangsek masuk menyusul serangan udara malam sebelumnya. اليوم أنا رجلي بتوجعني وعندها تفتت في العظام وإيدي هذه فيها جروح وبلاتين داخلي وبتوجع. شو هذا مرمى على الشوارع لا في اسعافات بتمرق
ولا في اي حاجه بتمرق هذه، واضطرينا نجيبها على السياره عنه، وحتى كمان الاسعافات مش قادره تصل لنا. Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA memperkirakan ada 1,4 juta warga Palestina di Rafah. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan militer Israel telah membunuh 54 warga Palestina dan melukai 96 lainnya dalam 24 jam. Israel mengatakan pada hari Selasa mereka tetap ingin menghancurkan kelompok Hamas dan infrastrukturnya. Meski Hamas mengumumkan sepakat dengan proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar, proposal yang ditolak oleh Israel. Hamas's proposal is far from Israel's core demands. Nevertheless, Israel will dispatch a ranking delegation to Egypt to maximize any chance of an agreement on terms acceptable to Israel. Israel mengatakan bantuan kemanusiaan masih terus masuk ke Gaza setiap hari. Namun truk-truk bantuan terlihat berjejer di perbatasan Mesir setelah Israel mengambil alih penyeberangan. Serangan ke Rafah ini dilancarkan Israel di tengah kekhawatiran internasional akan penderitaan warga sipil yang berdesakan di Gaza. Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sebetulnya telah meminta kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak melancarkan serangan tersebut. Keprihatinan juga datang dari PBB yang mendesak gencatan senjata segera disepakati kedua belah pihak. A full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Countless more civilian casualties. Countless more families forced to flee yet again with nowhere safe to go, because there is no safe place in Gaza. Sementara di Israel, keluarga para sandera mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Netanyahu. We watch in horror as the military operation in Rafah unfolds. We cannot help but wonder. We've been hearing for weeks and months boasting and bragging about an operation in Rafah. Why then is that only after Hamas agreed to this deal, Israel decided to now enter Rafah, endangering the hostages and the negotiations? Eskalasi militer di Gaza yang dimulai 7 bulan lalu telah menewaskan hampir 35.000 warga Palestina, mayoritas warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sementara serangan Hamas pada 7 Oktober membunuh 1.200 orang dan menculik 250 lainnya, di mana 133 diantaranya masih tersandra di Gaza menurut Israel. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.